Kisah ini akan membuat hati kita terenyuh dan merenung dalam-dalam. Seorang kakek tua bernama Mbah Sarwan hanya ingin menumpang sholat di sebuah musola kecil yang tampak megah di samping rumah seorang Bu Hajah kaya. Namun niat tulus itu dibalas dengan hinaan, tendangan, dan pengusiran hanya karena Pak Haji merasa musola itu adalah milik pribadinya. Tak ada yang menyangka setelah kejadian itu, musola yang selama ini dibanggakan justru mengalami kejadian ganjil. Dan pada suatu malam, peristiwa mengejutkan terjadi, mengubah hidup Pak Haji selamanya. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan klik tombol like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Inilah kisahnya. Langit senja menggantung di atas desa kecil itu, mewarnai awan dengan semburat jingga dan merah muda. Di ujung jalan utama yang sudah mulai lengang, berdiri sebuah bangunan megah, masjid baru, hasil donasi dari orang-orang kaya di kampung. Kubahnya berkilau, pintunya lebar, dan karpetnya selalu harum seperti bunga mawar. Di depan gerbang besi yang mulai berdiri tertiup angin, berdiri seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh dan bau matahari. Ia membawa karung goni di punggungnya. Hampir separuh tubuhnya tertutup debu dan keringat. Namanya Mbah Sarwan, warga lama desa itu. Tapi tak banyak yang mengenalnya. Ia bukan guru, bukan pengusaha, bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pemulung yang setiap hari menyusuri gang demi gang, mencari botol dan kaleng yang bisa ditukar dengan sedikit uang untuk makan dan membeli obat ibunya. Sore itu, ia baru saja selesai berkeliling. Badannya lelah, tapi hatinya rindu bersujud, rindu melafalkan takbir dalam heningnya masjid. Dengan hati-hati, ia melangkah ke halaman masjid. Kakinya gemetar, bukan karena sakit, tapi karena takut diusir. Tapi ia yakin rumah Allah adalah tempat semua hamba pulang. Mbah Sarwan baru sempat menaruh karungnya di bawah pohon ketika suara tajam menyayat udara. "Hai, mau apa kau di sini?" Suara itu datang dari seorang perempuan berjilbab besar, berkacamata gelap, dengan tas tangan mencolok menggantung di lengannya. Dialah Bu Hajah Sumiati, pemilik toko emas dan pemilik suara paling keras dalam setiap rapat warga. Jemaah tetap saf depan, penyumbang utama pembangun masjid. Sarwan berhenti, wajahnya menunduk, tangan gemetar. "Apa kamu gak lihat? Bajumu itu kotor, bau, nanti najis karpet masjidnya," bentak Bu Hajah sambil melipat tangan di dadanya. Beberapa jemaah menoleh, sebagian tersenyum miring, sebagian berpura-pura tak melihat. Sarwan mencoba berbicara, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya mengangguk kecil, lalu memungut kembali karungnya. Kakinya berat melangkah. Udara sore yang tadinya hangat, kini berubah jadi dingin dan menusuk. Di bawah cahaya lampu masjid yang mulai menyala, ia berjalan menjauh. Punggungnya membungkuk, langkahnya terseret. Tak ada yang menahannya. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang bertanya. Masjid itu tetap megah, tetap bersih, tapi kehilangan satu niat suci yang ingin bersujud. Hari itu dan langit senja perlahan berubah menjadi kelam. Malam turun perlahan. Di rumah besar Bu Hajah Sumiati, lampu-lampu gantung menyala terang. Meja makan penuh hidangan. Suaminya duduk sambil menonton berita. Anak-anaknya sibuk dengan gawai masing-masing. Tapi Bu Hajah gelisah. Sejak peristiwa di masjid tadi sore, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Tapi ia tak tahu apa. Ia mencoba tidur lebih awal, tapi matanya menolak tertutup. Setiap kali ia pejamkan, wajah lusuh Pak Sarwan muncul di kepalanya. Sorot matanya, tunduknya, pundaknya yang gemetar. Membawa karung tua, jam 2 dini hari. Bu Hajah terduduk di ranjangnya. Nafasnya pendek, hatinya sesak. Tapi ia tetap menepis rasa itu. Ia berbisik sendiri, "Itu bukan salahku. Masjid harus dijaga. Kebersihan itu sebagian dari iman." Namun malam itu untuk pertama kalinya, Bu Hajah bermimpi buruk. Ia berdiri di halaman masjid. Tapi suasananya berbeda. Tak ada cahaya, tak ada orang, hanya dirinya
dan di depannya Pak Sarwan yang datang. Wajah Pak Sarwan bersinar bersih, baju putih menatap Bu Hajah. Tatapan itu tak marah, tapi tajam, dalam, seolah menusuk ke dada. Bu Hajah mencoba memanggil, tapi suaranya hilang. Mulutnya tidak bisa dibuka. Lalu tanah di bawahnya retak. Retakan itu melebar, dan tubuhnya mulai tenggelam pelan. Pak Sarwan hanya berdiri, memandangi tanpa kata. Bu Hajah terbangun sambil menjerit. Nafasnya memburu. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia mencoba turun dari ranjang, tapi kedua kakinya lumpuh. Ia terjatuh ke lantai. Panik, ia memanggil suaminya. Seluruh rumah terbangun. Beberapa jam kemudian, ia sudah di rumah sakit. Dokter memeriksa, memindai dan menggeleng. Secara medis, tidak ada yang rusak. Sarafnya utuh, tapi kakinya tidak bisa digerakkan, kata dokter dengan bingung. Bu Hajah mulai menangis, tapi ia tidak menangis karena rasa sakit. Ia menangis karena takut pada rasa bersalah yang sejak semalam terus mencengkram lehernya, dan malam-malam berikutnya menjadi siksaan. Setiap malam ia bermimpi hal yang sama. Pak Sarwan masih tanah yang retak dan rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia tak bisa tidur lebih dari 1 jam. Matanya cekung, wajahnya lesu. Sampai suatu pagi, ia duduk di kursi roda menghadap jendela dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus menemukannya. Aku harus mencari orang itu. Aku harus minta maaf. Matahari pagi baru naik sejengkal. Udara masih dingin. Embun menggantung di daunan. Tapi rumah besar Bu Hajah sudah ramai. Mobil hitam mengaum pelan, siap membawa tuannya ke suatu tempat yang belum ia tahu pasti di mana. Di kursi belakang, Bu Hajah duduk dengan selimut menutupi kakinya. Wajahnya pucat, namun matanya menyala oleh satu tekad. Kelilingi semua gang di kampung ini, katanya pada sopirnya. Cari pemulung, Pak Sarwan. Mobil itu menyusuri jalanan sempit, melewati pasar kecil, gang becek hingga tepi sungai. Di setiap sudut, Bu Hajah menyuruh sopirnya berhenti dan bertanya. Tak banyak yang tahu siapa itu Sarwan, tapi 1-2 orang menunjuk arah ke selatan desa, ke tepi jembatan, ke gubuk tua di dekat pohon besar. Mobil pun berhenti di sana. Di antara semak liar dan beruntuhan bambu, berdiri sebuah gubuk nyaris roboh. Atapnya bocor, dindingnya bolong. Di depan pintu ada tumpukan karung-karung berisi botol dan kaleng. Bau plastik dan besi tua memenuhi udara. Seorang lelaki tua tengah duduk di bangku kayu rapuh. Bajunya tetap kumal, tapi wajahnya tak asing bagi Bu Hajah. Itu dia, Pak Sarwan. Di sampingnya terbaring seorang wanita tua, ibunya. Tubuhnya kurus, tulangnya menonjol, nafasnya pendek, matanya sayu. Tak ada obat, tak ada perban, tak ada alat bantu, hanya kain basah dan air putih. Bu Hajah terdiam di ambang pintu gubuk. Tangannya bergetar menggenggam roda kursi. Ada sesuatu yang menyentak di dalam dadanya, lebih kuat dari sebelumnya. Pak Sarwan menoleh menatap. Tidak marah, tidak kaget, hanya diam. Lalu ia tersenyum pelan. Bu Hajah ya? Katanya tenang. Silakan masuk Bu, kalau nggak keberatan. Bu Hajah menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan orang yang dianggap rendah. Ia masuk dan duduk. Suara angin dari luar terasa nyaring di telinga. Tak ada percakapan, hanya hening yang tebal. Lalu Bu Hajah bicara pelan. Saya datang untuk meminta maaf. Pak Sarwan menatapnya lama, lalu tersenyum lebih lebar. Tak apa Bu, saya mengerti. Mungkin waktu itu saya memang terlihat terlalu kotor. Bu Hajah tak sanggup menatap mata lelaki tua itu. Air mata mulai jatuh.
Satu persatu, ia menunduk seperti seorang anak yang menyesal. Ia memegang lutut Pak Sarwan. Tangannya dingin. "Tolong doakan saya sembuh. Saya sudah ke rumah sakit, sudah ke orang pintar, sudah ke ustadz, tapi kaki saya malah semakin buruk. Busuk, bau, saya benar-benar takut." Pak Sarwan tak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah ibunya yang tertidur lemah. "Saya bisa doakan, tapi hanya Allah yang kuasa menyembuhkan." Ia ingat setiap malam ia pernah dilaluinya dengan jerit dan keluhan. Ingat tatapan jijik anak-anaknya. Ingat doa-doa palsu yang hanya diucapkan karena ingin sembuh, bukan karena ingin berubah. Kini ia tahu, bukan kesembuhan yang penting, tapi perubahan hati. Hari itu juga ia minta diantar kembali ke rumah Pak Sarwan. Bukan lagi untuk minta doa, bukan juga untuk minta maaf, tapi untuk memberi. Di dalam gubuk itu, ia duduk di lantai, tanpa alas, tanpa bantal. Ia mengeluarkan sebuah kantong kain dari dalam tas kecil. Dalamnya ada uang, bukan untuk menyuap takdir, tapi untuk memulai sesuatu. "Saya ingin bantu Bapak, bukan usaha. Apa saja, mungkin gerobak, jual gorengan, atau warung kopi. Saya akan bantu urus izinnya. Modalnya cukup, tidak perlu dibayar kembali." Pak Sarwan terdiam lama, lalu menjawab dengan suara pelan, "Saya terima, tapi dengan satu syarat. Ibu juga harus bantu orang lain yang seperti saya, yang hidup dari sisa-sisa, yang tak pernah diajak bicara." Bu Haja mengangguk, tidak ragu, tidak banyak kata. Ia pulang dengan wajah yang berbeda, bukan seperti dermawan, tapi seperti seorang murid yang baru saja menyelesaikan pelajaran pertama dari kitab kehidupan. Hari Jumat itu, masjid kembali ramai. Karpet sudah dibersihkan. Imam sudah bersiap. Saf-saf mulai terisi, satu persatu. Warga desa datang dengan baju terbaik, wangi-wangian, dan langkah tenang menuju tempat suci itu. Tapi ada yang berbeda. Di sudut paling belakang, duduk seorang perempuan. Ia mengenakan gamis sederhana, kerudung polos, wajahnya tidak lagi bersolek. Ia tidak duduk di saf depan bersama istri tokoh kampung. Ia menunduk tenang di balik tiang masjid, di hadapan seorang perempuan. Itu adalah Bu Hajah Sumiati. Beberapa orang melirik sebagai terkejut, sebagian pura-pura tidak melihat, tapi tak satu pun dari mereka mendengar detak pelan di dalam dada perempuan itu. Sebuah getaran yang hanya dimengerti oleh jiwa yang pernah dibentur kenyataan paling pahit, bahwa ibadah bukan tentang penampilan, tapi tentang bagaimana hati menunduk. Setelah sholat usai, Bu Hajah tidak langsung pulang. Ia tetap duduk, menunggu beberapa orang tua keluar, lalu menyapa seorang lelaki yang duduk dengan kaki pincang di dekat tempat sendal. Ia keluarkan amplop kecil dari dalam tasnya, diserahkan dengan dua tangan, lalu berlalu. Tanpa kata, begitulah hari-harinya berjalan. Sejak saat itu, Bu Hajah mulai sering datang ke pasar, bukan untuk belanja emas atau perhiasan, tapi untuk mendata pedagang kecil yang hutangnya menumpuk. Ia mencatat nama-nama, mengirim beras, membayar tunggakan air dan listrik, tapi semua itu tanpa nama, tanpa ingin disebut. Setiap sore, ia selalu datang ke rumah Pak Sarwan, bukan sebagai tamu, tapi sebagai sahabat. Mereka duduk bersama, berbincang ringan, atau sekedar membantu menyiapkan dagangan. Gerobak gorengan kecil yang kini berdiri di dekat balai desa sudah mulai ramai. Bu Hajah membantu Pak Sarwan untuk mulai berdagang dengan senyum yang tulus. Itu bukan milik orang kaya, tapi milik jiwa yang akhirnya paham bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi engkau duduk, tapi seberapa dalam engkau pernah jatuh dan bangkit. Senja kembali datang ke desa itu. Warna langit berubah perlahan, dari biru menjadi jingga, seperti lukisan yang dilukis pelan-pelan oleh tangan langit. Suara burung memanggil, digantikan azan maghrib
yang mengalun lembut dari masjid. Di depan masjid, orang-orang mulai berdatangan. Seorang anak kecil berlari, membawa sajadah. Seorang lelaki itu berjalan pelan dengan tongkat. Seorang pemuda memapah ibunya, dan di antara mereka ada Bu Hajah. Tak dengan mobil, tak dengan payung pelayan. Ia datang sendiri, menapaki batu hitam. Dengan langkah yang lemas, ia pasti tak ada lagi kursi roda. Tak ada lagi dibantu, hanya sepasang kaki yang dulu membusuk, kini bisa berdiri. Untuk bersujud, ia tak langsung masuk ke dalam masjid. Ia berdiri di halaman, menatap langit, hening. Udara sore kembali, wajahnya yang tak lagi dikelilingi make up mahal. Tiap dibasuh oleh ketenangan, di sisi lain halaman, berdiri Pak Sarwan. Ia datang tanpa karung, tanpa botol. Bajunya bersih, ia memegang kantong kecil, berisi sajadah tipis yang ia pakai sejak muda. Matanya bertemu dengan mata Bu Hajah, tak ada saling bicara. Tetapi, lalu mereka masuk bersama, dan doa yang ikhlas, datangnya dari hati yang bersih. Bu Hajah menangis lebih keras. Di dalam gubuk reot itu, tangisnya bergema, seperti suara pengakuan dari selama dikubur. Ia pun tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari ujian yang lebih berat, karena sejak saat itu, bau dari kakinya makin menyengat. Luka di sana berubah menjadi hitam. Dokter menolak menyentuhnya. Orang-orang mulai menjauh, dan satu-satunya tempat yang bisa membuatnya tenang justru ada di tengah bau besi dan plastik bekas. Di sebuah gubuk tua, bersama seorang lelaki tua dan ibunya yang sakit. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang terus terulang bagi Bu Hajah. Di rumah besar yang dulu penuh tawa dan makanan lezat, kini hanya ada bau obat, keringat dingin, dan luka yang tak kunjung mengering. Kakinya menghitam, dagingnya membusuk. Setiap kali perban dibuka, bau amis menyergap seisi ruangan. Tidak ada dokter yang sanggup merawatnya. Lebih dari satu kunjungan. Semua menyerah, semua bingung. Beberapa hanya menuliskan resep penghilang nyeri. Sebagian menolak datang kembali. Bu Hajah makin putus asa. Ia menangis hampir setiap malam. Tapi anehnya, tangis itu bukan hanya karena rasa sakit. Ada rasa lain, perih yang lebih dalam. Rasa bersalah yang setiap hari makin membesar. Seperti luka di kakinya, ia kembali datang ke gubuk Pak Sarwan. Tidak dengan mobil mewah, tidak dengan asistennya. Ia hanya duduk di kursi roda, didorong oleh sopir, lalu ditinggalkan sendirian di depan pintu gubuk. Pak Sarwan membukakan pintu, masih dengan senyum sabarnya. Bu Hajah datang lagi. Silakan duduk. Di dalam gubuk itu, udara panas. Bau botol bekas bercampur aroma minyak kayu putih dari tubuh ibunya yang masih terbaring di kasur jerami. Tapi anehnya, Bu Hajah merasa tenang di sana, lebih tenang dari rumah besar yang kosong dan dingin. Saya mau bantu, kata Bu Hajah pelan. Saya mau bantu ibu bapak, beli obat, beli makanan, apa saja. Pak Sarwan menatapnya dalam, lalu mengangguk. Kalau itu niat baik, saya terima. Tapi bukan karena kasihan, bukan karena saya orang miskin, tapi karena Allah bisa saja membolak-balik keadaan seperti hari ini. Saya berada di bawah. Besok, siapa tahu, Bu Hajah yang minta makan. Kata-kata itu tidak keras, tidak sinis, tidak menggema dalam dada. Bu Hajah lebih nyaring dari suara azan. Ia mengangguk sambil menyeka air matanya sendiri. Hari itu ia menyerahkan sejumlah uang pada Pak Sarwan. Uang yang cukup untuk modal kecil berjualan. Ia juga membawa dokter dari kota, yang akhirnya datang karena mengenal nama besar Bu Hajah. Ibu bapak Pak Sarwan pun mulai mendapatkan perawatan yang layak. Namun kaki Bu Hajah tetap membusuk, bahkan makin parah. Begitu saat ia sedang mengganti perban sendiri, ia mendengar langkah kaki anak bungsunya dari luar kamar. Aku gak mau dekat-dekat mama,
baunya kayak bangkai. Kata itu menusuk seperti pisau. Bu Haja menunduk. Ia tak marah. Ia hanya diam, lalu mengangkat tangannya ke langit-langit kamar Allah. Apa ini balasanmu? Apakah ini caramu membuka mataku? Dan di dalam kesakitan yang begitu dalam, ia merasa tenang. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi minta sembuh. Ia hanya ingin diampuni. Beberapa hari setelahnya, langit mendung menggantung di desa. Hujan belum turun, tapi udara seperti menahan tangis yang tak jadi-jadi. Di dalam gubuk tua itu di tepi jembatan, Bu Haja duduk diam. Kursi rodanya sudah usang, kakinya tetap tak bisa digerakkan, dan kini ia mengenakan kerudung tipis yang lusuh. Bukan miliknya, melainkan milik istri sopirnya yang dipinjam, karena ia enggan lagi memakai barang mewah. Pak Sarwan duduk di depannya, memotong kertas kardus bekas yang akan ia jual. Besok pagi di sudut ruangan, ibunya tertidur tenang, matanya lebih teduh, tubuhnya lebih kuat. Sejak bantuan datang, kesehatannya perlahan membaik. Bu Haja menatap Pak Sarwan, lalu perlahan dengan suara nyaris tak terdengar, ia berkata, "Saya ingin sujud." Di sini, Pak Sarwan menghentikan guntingnya, menoleh menatap lama di sini. Bu Haja mengangguk. "Saya ingin sujud, bukan di atas karpet wangi, tapi di tempat saya pernah menolak orang sujud, di tanah debu, di tempat yang saya anggap hina." Pak Sarwan berdiri, tanpa banyak kata, ia membersihkan sudut ruangan, menggelar tikar pandan yang mulai sobek di ujungnya. Ia tidak memimpin, ia tidak menuntun, ia hanya membuka ruang. Dengan susah payah, Bu Haja turun dari kursinya. Ia merangkak, tangannya gemetar, nafasnya berat, tapi ia tak berhenti bersujud. Kepalanya menyentuh tanah, lalu air matanya pun jatuh menyatu dengan debu dan keringat. Tak ada doa panjang, hanya pelan nafas dan desah yang tak berbunyi. Di saat itu, langit seperti membuka celahnya. Hujan pun turun. Rintik pertama membasahi atap bocor gubuk itu. Air menetes dan dari sela-sela kayu, tapi tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Yang ada hanya suara hujan dan suara tubuh yang menyerah total kepada kehendak Allah. Beberapa menit kemudian, Bu Haja bangkit. Wajahnya basah oleh air, mata dan hujan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang sudah berubah. Bisiknya seperti bertanya pada dirinya sendiri. Pak Sarwan hanya tersenyum. "Saya tidak tahu, tapi sujud itu lebih tulus dari siapapun yang pernah saya lihat." Hari itu, Bu Haja tak membawa janji. Ia hanya membawa niat, dan ia pulang dengan dada yang terasa lebih ringan. Namun malamnya, sesuatu terjadi ketika ia duduk di tempat tidurnya. Tiba-tiba kakinya terasa hangat, seperti ada darah yang mengalir kembali. Ia menggerakkan jari kakinya pelan. 1, lalu 2, lalu seluruhnya. Ia terdiam menangis, bukan karena sembuh, tapi karena tahu itu bukanlah hadiah, melainkan jawaban. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela kamar Bu Haja dengan lembut. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia tidak terbangun dari rasa sakit, dan juga karena bau busuk dari luka di kakinya. Ia menoleh ke arah kakinya. Ia buka perlahan. Tak ada darah, tak ada nanah. Daging yang dulu menghitam kini mulai berwarna merah muda, pucat seperti luka yang baru sembuh. Bukan tak ada bau. Ia raba kulitnya pelan, mencoba menggerakkan jarinya sedikit demi sedikit. Tapi terasa ia menangis tanpa suara, menggenggam ujung selimut. Tubuhnya bergetar. "Allah, aku tak pantas menerima ini," bisiknya lirih. Ia tak langsung memberitahu keluarganya. Ia diam, menghabiskan pagi dengan duduk menghadap ke jendela.